Para kekasih, saya ingin mengajak Anda membuka dalam membaca bersama dari Ayub pasal yang ke-22 ayat 26. 1, 2. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Amin. Ya, semua baca ya sekali lagi. 1, 2. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Amin. Katakan wow. Mudah sekali. Katakan mudah sekali untuk mendapat hidup senang. Saudara, saya tidak membawa saudara bermimpi, berilusi, saudara, berfata morgana, bermimpi. Tidak, tetapi ini firman. Katakan ini adalah janji Allah. Nah, mudah sekali, katakan mudah sekali. Bila saya percaya pada janji Allah dan melaksanakan, hidup saya akan bersenang-senang. Ya, saudara. Rahasianya ada pada kalimat terakhir, dan akan menengadah kepada Allah. Ini artinya sehari-hari begitu saudara ingat, angkat tangan dan sembah Dia. Apapun yang saudara sedang kerjakan, dimanapun dan situasi seperti apapun, engkau banyak mengangkat tangan, banyak menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, ini tidak sia-sia. Kalimat menengadah kepada Allah, terakhirnya pada akhir hidup kita, momentum terakhir, menit terakhir, artinya aku mau menghadap kepada Tuhan. Aku mau meninggalkan dunia. Aku mau mati sebentar. Saudara, engkau kroso banget bahwa engkau akan meninggal. Itu sebab engkau akan menengadahkan dirimu, hatimu, jiwamu kepada Dia. Karena engkau akan segera masuk ke rumahnya. Jadi menengadah kepada Allah berarti sehari-hari, katakan sehari-hari saya selalu ada kesempatan. Angkat dua tangan saudara, mengangkat tangan saya, menyembah di dalam roh, menengadahkan hati saya dan tubuh saya kepadanya. Sehingga pada akhir hidup saya tetap menengadah kepada Allah, Juru Selamat saya, untuk masuk ke sorga. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Sehari-hari kami sampai pada hari terakhir kami akan selalu menengadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, kelihatannya memang tidak sulit ya. Maka sungguh-sungguh ini janji Tuhan, engkau akan bersenang-senang karena apa? Maha Kuasa. Bukan karena uang, bukan karena gajian, bukan karena dapat tanah baru, rumah baru, kendaraan baru, bukan karena sudah lama menginginkan anak baru dapat anak. Engkau bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, berarti senangnya kamu, kata Tuhan, tidak akan putus. Tidak akan berhenti. Kalau engkau senang karena uang habis, maka engkau akan tidak senang. Kalau engkau bersenang-senang karena istri atau karena suami yang baru kau nikahi, atau karena anak yang baru lahir dalam keluargamu, atau karena promosi jabatan pangkat yang baru kau terima, saudara, kalau itu sudah selesai, engkau tidak akan senang. Tetapi kalau engkau bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, kesenanganmu sempurna, kesenanganmu besar dan great. Sebab anak-anak Tuhan, kalau Tuhan berkata maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Ya saudara, saya dan saudara harus menyadari, terima kasih Tuhan, engkau berjanji, saya tangkap janjimu. Saya pegang sampai saya terakhir kali menengadah kepadamu. Amin. Ketika kita meninggal dunia. Amin. Para kekasih, dengan awal ini saya ingin mengajak Anda sekalian melihat pada sebuah bukit.
Tadi pagi kita meneliti tentang bangsa Israel menghadapi musuh yang kuat sekali. Ada 3 musuh kuat dari Israel sepanjang sejarah Israel dalam perjanjian lama. Ya, bangsa Amalek, bangsa Filistin, dan bangsa Syria. Itu bangsa-bangsa dari golongan Arya, elit bangsa pada zaman dulu. Ya, saudara, sekarang Amalek yang kuat itu datang mau menyerang pada Israel. Itu sebab Musa berkata kepada pembantunya Yosua untuk menyiapkan tentara Israel untuk menghadapinya. Nah, tadi pagi saya menyingkat itu cerita, akhirnya Israel menang. Saudara, melalui apa? Melalui Musa mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan inilah yang saya akan bahas bersama Anda sore hari. Setelah mereka menang, singkat cerita, lalu Musa membangun mezbah. Saudara, jadi mezbah ini sebagai ucapan syukur. Terima kasih, ya Allah Yehova, kami sudah menang. Dan mereka memberikan korban di sana dan Musa memberi nama mezbah ini apa? Jehovah Nisi. Tolong lebih kuat apa? Jehovah Nisi. Artinya Tuhanlah panji-panji kemenanganku. Amin. Jadi sepertinya Tuhan berkata kamu perang sekali aja. Nanti kita akan baca ayatnya. Seterusnya menghadapi Amalek dan bangsa-bangsa yang lain. Biar aku yang perang. Aku ngelihat kamu perang 1 kali mau. Oke, aku kasih kemenangan. Lain kali kamu tidak usah perang. Aku yang maju melawan mereka. Amin. Ini hebat, nanti kita akan lihat ya saudara. Nah, mengangkat tangan dan membangun mezbah adalah 2 sisi dari 1 mata uang yang berharga. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 11 dan ayat 12. Nah, mari kita akan baca kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Para kekasih, 1 ayat 11 dan ayat 12. 1, 2. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Amin. Saudara, bagaimana ya logikanya di mana? Cenglinya masuk mana? Enggak cengli sama sekali, tidak ada logika, onlogis. Bahwa orang mengangkat tangan terus bisa menang. Tangan kalau diturunkan terus bisa mundur. Tidak kalah tapi mundur. Saudara, saya katakan kalau atas perintah Tuhan Israel berperang selalu menang. Pernah 3 kali Israel ini membandel. Tuhan bilang kamu tidak boleh maju perang. Mereka ngotot aja. Wah, kita sudah pengalaman sih. Selalu maju, selalu kita operasi militer, kita selalu mengalahkan musuh. Majulah mereka, apa yang terjadi? Pada waktu itu jatuh korban 60.000 orang. Coba. Mereka bangga kita ini disertai dengan Tuhan. Jadi Tuhan bilang tidak boleh maju, mereka tetap maju. Cilaka semua. Jadi saudara, kita harus tahu, katakan hati saya, pikiran saya harus ditaklukkan kepada Kristus. Ini penting sekali. Hebat seperti apapun kita ini, saudara dan saya, kita harus selalu menaklukkan diri kita. Yang hebat adalah Kristus, bukan aku. Jadi kalau aku sampai membandel, aku sampai tidak mau nurut kepada kehendaknya, aku pasti kalah. Sehebat apapun aku menyandang nama Yesus, sehebat apapun aku memberikan korban dan pelayanan yang hebat, aku mesti kalah. Karena aku tidak nurut kepadanya. Itu sebab
Apa yang Tuhan inginkan Musa lakukan? Dia harus mengangkat tangan. Katakan mengangkat tangan. Adalah satu perjumpaan dengan Allah. Menunjukkan ketaatan saya kepadanya. Amin. Jadi orang mengangkat tangan ini sampai penatlah tangan Musa. Kalimat pertama ayat 12. Lalu Harun dan Hur kedua kakaknya yang lebih tua dari dia. Masing-masing beda 1-2 tahun. Saudara, Harun dan Hur mengambil batu yang agak besar. Dan Musa si adik ini disuruh duduk. Ya saudara, duduk di sana. Lalu Musa mengangkat tangan. Di sebelah sini ada Harun lebih tua, kakak nomor 1. Dan di sebelah sini ada Hur, kakak nomor 3. Kakak nomor 2 adalah Miriam. Dan Musa duduk, tangannya disanggah oleh 2 kakaknya. Terus sampai kram, kata Alkitab. Ya. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Musa tahu, gak apa-apa, aku kram, aku kaku, dan rasanya seperti mati ini tangan. Bayangin saudara, mengangkat tangan terus walaupun disanggah. Tetapi darah tidak mengalir sampai ke ujung-ujung jari. Saudara, sepertinya membeku semua aliran darah. Syaraf tidak bekerja. Persendian menjadi mati dan terkunci. Karena Musa begini terus. Tetapi kita tahu inilah yang membawa kemenangan buat Israel. Saudara yang kekasih, kita tidak mengangkat tangan begitu lama berjam-jam. Saya yakin tidak, saudara. Tetapi saudara mesti tahu harus ada waktu di mana Anda dan saya ini sering mengangkat tangan. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim pribadi saudara. Saudara, karena ini penting sekali. Engkau tidak tahu peperangan apa yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata. The invisible wars. Peperangan yang tidak kelihatan. You and I do not know yet. Kita belum tahu. But something happened, invisible around us. Ada yang tidak kelihatan yang berlangsung di sekitar kita. Dia mengganggu suami, dia mengganggu istri, dia mengganggu diri kita, dia mengganggu anak, dia mengganggu orang tua, kakak, adik, pegawai kita. Dan semua hal. Sedang. Kita punya peperangan. Itu sebab angkat tangan, katakan mengangkat tangan dan membangun mezbah adalah kewajiban saya demi jaya dan excellent. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, pada gambar ini kita melihat ya saudara, ada spektrum lingkaran-lingkaran radiasi. Apa yang terjadi di atas bukit di mana Musa, Harun dan Hur, dan Musa mengangkat tangan ditopang oleh kedua kakaknya yang sudah tua. Ada radiasi, ada spektrum Allah yang luar biasa. Yang bekerja dan menghancurkan kekuatan musuh. Ketika Anda dan saya mengangkat tangan, habis dan hilang, dicabut oleh Tuhan. Segala roh-roh setan, segala roh duka cita, segala roh kekecewaan, roh sakit hati dan patah semangat. Engkau mempunyai satu roh kemenangan dalam hidup. Sebab Anda dan saya perlu selalu demikian. Amin. Para kekasih, nah dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak untuk kita membahas ya. Apakah khasiat angkat tangan dan bangun mezbah? Apa khasiatnya? Kalau seseorang hanya mengangkat tangan percuma tidak mungkin. Itu sebab Musa diharuskan dan Musa belajar. Loh, aku turun tangannya kok Israel mundur? Aku angkat tangan Israel maju. Ya saudara, nah dia belajar dari pengalaman. Dan dia tahu aku harus tetap mengangkat tangan sampai matahari tenggelam. Sebab Anda dan saya kita harus mempunyai vitalitas ilahi. Kekuatan, semangat dan gairah. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi, apa saja yang ada di muka saudara, yang saudara dengar, saudara lihat, yang saudara tidak dengar, tidak lihat dan tidak rasa. Saya katakan that invisible wars around you and you do not know yet
what happened around you. Engkau tidak tahu dan bagaimana apa yang terjadi. Nggak apa-apa, nggak perlu tahu bahwa ada peperangan yang hebat. Engkau harus tahu satu hal, engkau menang. Cuma tahu satu hal. Katakan, saya hanya harus tahu. Saya hanya harus tahu. Pokoknya menang. Ya, lebih jelaskan, ya. Terus anggukkan kepala ke samping Anda. Pokoknya awake dhewe menang. Itu sebab harus selalu angkat tangan. Amin. Saudara mau demikian, sulitlah iblis mau pakai cara apa lagi dia. Dia akan kehilangan akal, kehilangan muka dan tidak berani dekat dengan saudara. Katakan luar biasa. Para kekasih, yang pertama adalah mengangkat tangan. Ya saudara, angkat tangan menyembah akan menghasilkan kemenangan. Amin. Jadi saudara, angkat tangan itu apa? Gini, ya cuma gini tok. Ya itu tidak ada apa-apanya. Engkau harus menyembah. Katakan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dengan mengangkat tangan saya. Saudara, orang mengangkat tangan berarti, saudara, dia menyerah kepada kuasa Tuhan. Dan dia mengundang Allah untuk bekerja di dalam hidupnya. Mau demikian? Saudara, kedua, tadi pagi saya sudah sampaikan, membangun mezbah menghasilkan Allah memenangkan dan menjamin untuk seterusnya. Ya, kalau sudah dikasih kemenangan karena dibangun mezbah dan mezbah ini diberi nama Jehovah Nisi. Apa namanya? Jehovah Nisi. Jadi Jehovah Nisi bukan nama Allah, ini nama mezbah. Seperti bangunan ini namanya Griyo Panembah Kristus Penebus. Nah, itu namanya. Ya saudara. Tetapi ini adalah satu tempat. Mezbah adalah satu